Halo, halo guys. Wih, lama ya nggak di depan komputer, kutak-kutik lagi. Eh, ada nawarin ke sana sini ya kan, program. Bukan ini sih, program apa namanya? Mana ya? Di sini nggak bisa ya. Pakainya ini nih. Ini begini. Localhost. Localhost. Cok. Apa lek? Jatuh nanti lek. Nah ini akhirnya udah online. Itu cewek lagi makan dulu, ada cewek lagi makan, injek-injek. Aduh. Nah, ya. Jadi produknya ini. Ini anakku rewel nih. Enggak. Nexa Seven. Jadi aku upload di apa namanya Cloudflare. Jadi ada sempat aku ngeliat di TikTok. Boleh diupload di Cloudflare aja buat sistem apa namanya showcase aja, maksudnya buat nampilin project aja. Nggak apa-apa. Toh ini juga simple aja, bro. Nggak aneh-aneh. Ini zero trusted ya. Zero trust. Jadi bener-bener ini di site clients. Yeah. Jadi nggak ada yang di server sama sekali. Jadi progres apa websitenya bener-bener udah statis, nggak diupdate bisa sebenarnya, dibikin kayak postnya itu bisa, cuman aku nggak, karena di sana Cloudflare nggak, udah terbatas banget lah, kayak PHP aja nggak kebaca. Jadi aku pakai yang ya udah sedapatnya aja. Emang kondisinya seperti ini, nggak ada utik-utik lagi, emang gitu kan, cuman JS sama CSS tok kan, sama indeks HTML. Coba ya 3 file itu kalau misalkan digabungin satu tempat, yaitu sih cuman indeks HTML, udah nggak ada yang lain lagi, cuman indeks HTML gitu. Dan aku udah coba tawarkan ini ke banyak lah, lebih dari 10 ya. Sulit mencerna mungkin mereka, apa sih ini mereka yang aku tawarkan gitu, karena nggak apa ya, mereka ngelihatnya itu ya kalau web store atau website untuk jual beli harus ada database-nya, ada ininya gitu. Itu numpain kopi nanti, sono lo main sono. Terus bagaimana ceritanya kok website tanpa database tapi bisa jualan gitu loh, aneh kan. Nah ini ada di aku gitu loh. Karena dari dulu aku emang nggak suka database, dan terus nggak bisa karena saking nggak sukanya aku nggak pernah belajar, jadi aku nggak ngerti. Pernah ngebelajarin ya, pernah di 2000 berapa ya, 2006 lah, 2005 apa 2006 itu aku ya SQL lah. SQL itu udah standar websitenya ya, bikin session login dan yang lain-lain kayak gitu, normal lah kayak orang belajar pada umumnya ya kan, masih pakai PHP lah. Karena waktu itu taunya ya cuma PHP, kok nggak salah satunya lagi apa ya, ASP atau apa ya, pokoknya ada lah, pokoknya PHP sama ASP kok nggak salah ya, pokoknya ada dua itu, misalnya pakai HTML. Kalau HTML kan kayaknya udah harus pakai HTML semua deh, kalau nggak salah ya saat itu. Tapi saat ini ya udah, karena itu ya udah aku bikin. Nah, akhirnya aku bikin aja udah ini online, itu udah bisa dijual beli kalau kalian beli. Cuman aku udah pasang di Topet, Shopee. Iya di Shopee, bukan di Topet. Di reject semua, dihapus semua produkku, bro. Nggak ngerti, katanya e-booknya itu palsu lah, apa ya, menyalahi aturan lah. Nggak ngerti aku, nyampe bolak-balik bikin kata-kata yang nggak memicu sesuatu yang melanggar lah gitu kan, tetap aja kena juga gitu. Terus akhirnya ya sudah, senggal ngurir,
Jadi aku selama berapa nih? Ya selama sebulan ini, udah hampir sebulan lah. Ini tanggal berapa? Tanggal 22. Aku di jalanan nyari customer kurir sama customer potensial buat aku punya program itu. Jadi aku lebih ke program website ini, e-commerce, yang aku ngerasa kalau kalian punya website ini itu lebih apa yang mau dihack, coba cok. Kalau udah pakai semua foldernya itu read only semua, udah nggak di-upload, apa yang mau dihack? Ngerti nggak? Mau dicuri datanya, loh kita pedagang loh. Kita itu pedagang yang di semua pedagang mau bikin spanduk ditulis tuh namanya toko anu, alamatnya jalan bla 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 bla, nomor kontaknya ini, nomor banknya ini, dan yang lain tuh. Itu pedagang ya bang, begitu di terbuka. Pedagang masuk ngumpet-ngumpet, wah ini privasi nih, nggak boleh dipublish nih, wong gundulmu, wong jualan mau gimana kalau nggak dipublish? Masa jualan mau nomor rekening diumpetin, orang mau transfer gimana, cara bayarnya piye, email diumpetin, ya nggak masuk akal lah bos, gitu. Jadi kalau customer kan privasi ya, kalau kayak begini ya nggak usah lah diumpetin, tinggal belanja aja kok, udah disiapin modelnya begini kok, masa diumpet-umpetin, ini privasi ya nggak masuk akal. Jadi ini udah dibuka semua gitu. Terus ini masih mungkin gini lah, mungkin mereka itu masih mencerna lah apa yang aku sampaikan, apa sih sebenarnya kan. Mungkin dia juga belum lihat cara di aku punya store ini. Jadi ini aku pakai buat ini loh, programnya seperti ini, bisa bikin template-nya modelnya macam-macam, terserah kalian lah. Nanti kalau aku kasih itu nggak seperti ini, nggak mungkin dong, ini kan landing page-ku ya, aku desain modelnya seperti ini. Kalau kalian bikin sendiri nanti aku kasih mode basic, cuman ada search-nya, ada chart-nya, ada pengirimannya. Ini pengiriman manual ya, ini bisa dikembangkan lagi. Terus ada filternya, kategori produk ini, sama apa namanya ini, collect order, apa namanya nggak tahu nih, apa sih urutkan ini, lupa aku ya, pokoknya kayak gitulah. Cuman dapat ini jadi order, bisa nampilkan produk, ada searchnya, udah satu baris aja di sini, numpuk aja. Kalau kalian bisa bikin ya udah, bikin template-nya sendiri, bikin desainnya kan tinggal dimasukin ya. Kalau misalkan mau tanya ke AI bisa gampang, tinggal basicnya itu dikasih ke AI, kasih tahu AI aku pengen bikin website buat jualan buku atau jualan kue, nanti sama si AI dibikin kan. Terus gambar-gambar di sini itu bisa ngambil dari luar, ini kayak gini kan aku ngambil dari luar nih tuh, gambar dari luar. Jadi kalian bisa simpen di Google Drive, Dropbox, Boxart, dan yang lain-lain, pokoknya bisa disimpan sana, tinggal di share kan, kan. Kalau foto dagangan kan disimpan di cloud kan, jarang ada kali disimpan di handphone. Yang tadi cloud aja kan, enak, tinggal di share aja ya, kayak gitu. Jadi ini produknya ya produk yang sebenarnya sudah kita siapkan sebenarnya. Jadi udah itu dibuka semua lah, buat umum lah, semua orang biar tahu lah kita punya produk kayak mana gitu. Oke. Lalu lanjut ke trading bagaimana hasilnya? Trading is good sebenarnya, cuman aku itu kemarin nyampe ada 4 atau 6 ya, market semuanya nggak ada yang nembus cok. Nggak ada yang nembus beneran. Nggak tahu bagaimana ceritanya, nyampe banyak banget nggak ada yang nembus. Aduh, ada ya cuman satu, ada baru close yang baru exit kemarin dan hari ini ada 2 exit, itu dari 12 sama hard tuh enggak, itu tuh enggak nyampe minusnya 20%, 20 sampai 25%, itu total 45%. Itu akumulasi tapinya ya, yang paling tinggi segitu tingginya bro, serius. Aku ada segitunya itu dari awal bulan, nggak usah, aku cuman stok aja karena dari sini aku tahu banget ya, ternyata mental bro ya, pokoknya mental. Tadinya aku gini, ketika koin
aku itu akumulasi terus aku main di cut loss yang lebih lebar di area 8%-an ke atas. Oke. Masalah terjadi iya nanti ya rusak. Terus akhirnya wah nggak bisa ini kayaknya nih. Kalau kayak gini nih akhirnya kan dia karena volatilitasnya tinggi banget kan. Ntar dulu saya cari. Udah kamu putar terus gimana mau ininya tuh benerinnya tuh. Ya udah nanti aja nanti dulu. Karena akhirnya ya sudah aku diemin dulu lah. Nyampe 15%. Balik-balik ngelihat 15%. Di jalanan itu jarang ngelihat market, jarang banget. Karena estafet banget, dapat lagi kayak udah mau ngeliat handphone kayaknya susah gitu. Akhirnya ya udah akhirnya nikmatin aja. Karena beli di zona 30-an kan saat itu, akhirnya hari ini bisa kejemput terus ditambahin lebihnya dikit karena aku ngambilnya dikit. Lalu masalah program juga fatal. Ini programnya akurasinya benar, yang aku create tuh bagus banget. Akurasinya yang brutal banget. Bagus banget sih menurutku. Ada satu strategi yang bagus banget. Cuman strategi yang lain nggak ada yang bagus sama sekali. Karena untuk cherry kok dilindesin mulu, kotor-kotor ke baju gimana dinaik-naikin. Terus ya sudah akhirnya pakai satu itu. Ini lihatin tuh, ini hard bisa exit. Ya itu dia, exitnya nggak jadi banyak. Kenapa? Saking banyaknya koin yang aku ini, jadi modalnya tuh dipecah-pecah. 100.000, 200.000 gitu dok. Bayangin aja cuman ngambilnya dikit-dikit, jadi nilainya receh nurnya jadinya. Ada cuman nilainya nggak gede. Kecuali main satu tempat nilainya gede, mungkin mainnya 10 juta atau 20 juta ya enak ya. Tapi resikonya tadi, tapi kan aku nggak punya duit segitu banyak masalahnya. Oke, nggak masalah. Ini yang pasti programku udah jalan, cuman aku punya internet. Nah ini kenapa? Nih tak kasih tahu kenapa aku bisa nyampe ngehold di atas 20%. Goblok atau enggak? Main di zona 2 digit, aku beli di 36, 30, 28. Tapi harga nyampe 24. Kalian akumulasi dah itu ruginya berapa. Oke. 2 digit kalau minus 30%, 20% itu tutup mata karena emang pergerakannya seganas itu. Jadi nggak bisa dimainkan lagi di area apa ya, normal atau enggak ya, waras atau enggaknya. Lalu ada di 12. Nah 12 akhirnya dijemput. Ini juga main di sini. Lama ini anak terus. Exit juga, cuman ya sudah dapetnya nggak. Ya pokoknya bersyukur aja lah ini bagus. Terus akhirnya hari ini aku tungguin. Tadi aku nyampe ngomong apa ya? Kenapa bisa nyangkut ya? Belum kelar itu ya. Karena internetku mati hidup bro, mati hidup terus nggak jalan jadinya. Kenapa itu harusnya udah dijual, jadi bablas ketika ngeliat jangkrik. Nah internetnya bosok, pilih mau dapat duit bos gitu loh. Ya kira ya sudah terima pasrah. Cuman pasrahnya itu aku ngelihat Bitcoin ATH nggak mungkin dong receh-recehnya nggak ikut naik lagi. Cuman modal itu doang, modal keyakinan. Ya udahlah aku di jalanan, di rumah juga nggak ada yang. Apa kamu kenapa? Susu udah dibikinin udah habis kok. Akhirnya ya sudahlah, ngikutin aja lah karena market seperti itu. Nah ini
Ini lockku banyak banget bro hari ini. Ini locknya tuh. Nah ini aku bisa tunjukkan ini. Nah ini locknya banyak banget. Ini aku mainnya semi manual. Jadi maksudnya di sini isinya dikit, cuman aku tambahin lagi di belakang akumulasinya gitu loh. Karena anggap aja dia yang analis, aku yang trading gitu loh. Kita T sih salah. Kita find aja di sini penjualan. Kok nggak ada? Exit. Nggak ada penjualan, ada penjualan. Kan 12 kan banyak banget masalahnya. Loh, nggak ada pembelian. Loh, kok nggak ada? Oh alah, salah bangke. Kini kan di 92, aku ngambilnya 10, ya nggak bakal nemu cuk di 92. Nah ini dia nih. Tuh banyak ini dari sore ya, aku ngambil cuman 2%-an doang. Dia cuman 5.000, 4.000, 5.000, 4.000 gitu. Coba 4.000-an doang bro. 4.000, 5.000, yang tinggi cuman 15.000, 15.000-an. Gak berani aku main gede-gede. Satu koin hilang nanti, nggak bisa main yang lain. Cuman 200-300 ribu tok satu koin yang lain gitu. Jadi nggak tak taruh situ. Kalau satu entryan gede emang mantap kalian. Ini penjualan tuh ada 3 tuh. Tuh di sini lihatnya di sini nih. Jam berapa ini tuh? Jam 6 dapat plus 4,4 karena dia loncat tinggi. Jadi yang aku udah pas dapat dia langsung loncatin ke atas, jadi dia langsung kena tuh. Terus 2 ini penjualan lagi. Tadi kan jam 6, nih jam 7. Jam 7 di 3 di 3%. Terus ini yang ketiga 2,9. Jadi total udah berapa itu tadi? Ini 3, 6. Di sini 6 tambah ini berapa? 10. 11 lah, dapatnya 11. Nih. Jadi semua total 11. Cuman di sini tadi udah dapat sebenarnya di 2,2. Cuman aku naikin ininya apa profitnya ke 2,9-an lah. 3 atau berapa sekian lah. Cuman karena kan di dasar banget pikirku akan di zona-zona ini lagi gitu ya. Ternyata dia enggak. Dia cuman di 720-an kok nggak salah sih. Jadi tipis lah, cuman 2-an lah gitu. Cuman kalau 2 kali 2 kali 10 ya bagus dong gitu kan. Tapi kalau nggak salah ya ini pasti di dasar lagi. Ya entry aja gitu. Main di zona-zona ini aja. Gitu aja sih mainnya. Terus untuk market yang lain nggak tahu ya, karena aku lebih fokus ke 12. Mungkin yang sesi yang lain aku harus pakai strategi yang lain ya, menyesuaikan kayak take profitnya, terus stop lossnya, terus loss resultnya, lalu posisi entry-nya kayak gini nih. Kalau kayak gini kan aku mainnya di MA ya. Kok MA sih? EMA. Aku mainnya tuh di EMA sama RSI ya. RSI sama lah kayak orang ngerti, pakainya itu semua ya, normal. Mana sih? Nah ini nih, di aku main di indikatornya itu di RSI sama stok. Jadi stoknya ini aku balik. RSI tetap ya di 55 sampai 75 aku entry. Ini kan nggak mungkin entry di 46 dia. Terus
stoknya ini aku balik. Harusnya kan kalau ini kan kalau harga naik itu berarti K lebih tinggi daripada D. Terus D-nya itu kurang dari 65 atau 80 ya, biar nggak oversold. Karena dia akan menyesuaikan nih RSI ini sama ini. Nah, tapi aku di sini enggak, karena aku mainnya di market yang rendah. Jadi aku balik. D ini harus lebih tinggi daripada K. Terus RSI di bawah di atas 55 dan di bawah 70. Biar ada kesempatan buat main di kedua sekian persen kan. Hitung-hitungannya kan kalian mau berapa persen. Jadi stok RSI 1 jam aku nggak pakai. SAR juga nggak dipakai. Nah, EMA juga dipakai. Ini EMA juga buat konfirmasi. Berarti di EMA 13 itu harus lebih tinggi dari EMA 21. Udah itu aja. Jadi itu buat konfirmasi itu harga di atas. Kemungkinan bergerak ada. Terus tambah satu lagi ada di ini volatility ratio. Volatility ratio aku batasin ini dikurang dari 5 atau 2 ya kemarin ya. 5 sih harusnya lebih longgar banget. Lebih longgar. Terus volume defisiasinya ini aku minimum di 40. Minus 40% gitu. Jadi kalau ini udah kecapek, dikonfirm ke tren ini naik, udah dia ngegas aja. Dia pasti langsung beli. Terus kalau jual ada 3 layer, ada berapa layer ya? Ini bisa di sini nggak sih? Oh bisa tuh. Layernya ada, exitnya ada di sini, bisa dibaca aja sih tuh. Exitnya ada di take profit langsung, maksudnya udah di mau langsung take profit berapa? Jadi lebih ke hardcore ngapain? Lebih ke strateginya yang pokoknya aku segini aja udah, nggak usah mikirin threshold dan yang lain-lain gitu kan. Lalu di ntar ada asep bro. Terus ini ada ketika ada flash pump tapi minimum 5%. Ini agak sulit kecapek kenyataannya, jadi ini jarang banget ke trigger. Terus di sini juga sama ya, 55% tuh ada flash sale. Ini kenapa flash sale? Ini volume spike ya, override sama profit plus momentum kuat. Terus lalu baru dilanjutkan ke trailing stop loss ya, profit tapi momentumnya lemah. Jadi ada harganya di sini minus 20, volumenya ini bla, dan turun lah, nilai udah mulai turun. Lalu masih dalam profit tapi gunakan TSL, jadi mudah profit. TSL nya yang jalan. Nah ini masih hardcore ya, 0,2. Aku taruh sini. Nyampe kadang lupa loh, karena coding bolak-balik mundar mandir, rumit juga. Tapi kalau semakin kalian bisa masih menangkap seluruh konteksnya, berarti otak kalian bagus lah, masih bisa nginget lah. Nggak bisa nginget cuman loncat ke domain A, domain B, domain C, bolak-balik muter-muter, itu malah bisa ini deh. Ini bonde gerak bro. Kalau bonde nggak bisa jalan sih, kayak nggak mungkin jalan sih. Kita coba ini ya, kita masukin ke strategi aja ya. Kita edit dulu deh. Bonde ini berarti pakainya strategi. Salah. Dan ini aku sempat ada ngobrol sama orang pemilik toko lah, enggak lah, CV lah, lebih ke CV. Tak kasih tahu dia itu ya nggak tahu ya, kayak mungkin tokonya itu juga pelarian atau bagaimana, nggak ngerti ya. Karena juga baru setahun, akhirnya aku kasih tahu ternyata juga mainnya Indodax gitu kan. Terus iya, ngobrol-ngobrol tak tunjukin aku lagi punya project, cuman nggak pakai AI. Aku akurasinya juga belum tahu nilainya seberapa, cuman ini bagus gitu. Cuman dia kayak masih mikir ini work atau enggak. Aku bilang ini bekerja, cuman harus kita sendiri lah. Ini tuh aku bikin toolsnya yang buat analis dan strategi ya, harus masing-masing gitu. Tetapi aku udah create e-booknya, bagaimana cara
dari setiap indikator lah gitu kan. Ini fungsinya buat apa, bagaimana dan yang lain-lain. Cuman si orangnya apa ya? Mungkin masih ragu gitu. Cuman dia wah bagus ini Mas kalau bisa danain gitu kan. Mahal bang lah gituin, mahal banget kalau pakai AI. Kalau AI kan kita gampang ya. AI tolong nih, aku pengen profit segini, nilainya segini, udah jalan gitu kan AI. Nyampe sekarang aku AI itu malah kayak lupa aku. AI kemarin cara kerjanya kayak mana, terus aku perubahan di sini tuh di mana gitu loh. Karena ini strateginya udah modular banget. Kayak konfliknya beda di tempat yang lain terpisah. Strateginya ini juga kan dibedain kan, bukan eksekusi sama strategi beda. Terus exit priority-nya dan yang lain tuh kalau balik ke AI lagi kayaknya masih bisa dinaikin nggak, kayak maksudnya bisa naikin levelnya apa enggak. Kalau aku di sisi ini udah levelnya udah sekelas AI sih sebenarnya sih, karena banyak kemungkinan yang aku masukkan. Kalau kemungkinan begini yang aku training kemarin lah, jadi aku ngasih tahu ke AI posisinya itu kalau ini begini loh AI, ini begini loh AI, jadi udah seperti itu dan aku udah create ebooknya tuh. Ini fungsi-fungsinya ini tuh kayak gini aku tak tunjukin, dan aku belum sempat nunjukin, mas aku pengen tunjukin ke mereka orang fungsinya kayak gini loh trading botnya itu. Jadi aku kodenya itu emang sih kodenya bakal aku lock, aku kunci, cuman strateginya enggak. Jadi kodenya ini hanya berfungsi untuk mengeksekusi dari si strateginya aja. Jadi coding bener-bener nggak ngarah apa-apa. Jadi coding itu ya buat eksekusi, cuman strateginya udah dipisah. Kayak promptinya lah, kayak bisa promptinya itu kalian bisa modifikasi kayak gitu. Jadi udah semuanya tuh. Lo caranya kayak gimana, fungsinya bagaimana, nyampe detail banget tuh. Dan yang lain jadi nggak mau. Jadi contoh-contohnya udah ada gitu. Terus parameternya juga udah tak kasih, tak kelompokin. Jadi parameter yang dipakai itu apa aja gitu. Kayak gini nih parameternya di sini. Kalau kalian lihat nih sini. Nah ini nih, tuh. Ini parameter tuh cuman pakai ini doang. Tuh parameter itu di sini tuh. Ini parameternya nih di sini nih. Di sini parameternya tuh ini yang dipakai. Jadi kalian bisa main-main di sini nih parameter ini. Jadi nggak usah ngikutin gayaku. Parameter ini bisa dimodifikasi pokoknya parameternya bener-bener lebar banget ya, pokoknya luas banget. Ada dua versi, yang pasti ada 1 jam dan 15 menit untuk time frame-nya. Dan 15 menit dan 1 jam aku tadinya mau pengen dimasukkan di apa namanya config aja ya. Kayaknya merubahnya banyak banget. Cuman aku lagi belum ada waktu untuk masalah ini karena nggak prioritas, karena udah jalan. Udah kadung bikin 15 menit sama 1 jam kan, tinggal 1 jamnya tinggal sih ganti 15 menit semua aja udah beres kan. Kalau ngebikin config lagi nanti ada beberapa yang aku takut kepikiran model yang lain, terus akunya jadi nggak fokus, terus jadi ada bug lagi, ada masalah lagi, terus aku tiba-tiba punya ide terus pengen tak tambahkan lagi, nanti jadi panjang itu masalahnya. Akhirnya udah stop. Ini udah oke banget, udah nggak usah aneh-aneh lagi. Aku akhirnya putuskan ya udah seperti itulah. Tapi kalau kalian ya pengen mendapatkan ini, kalian bisa order aja di nexa7.pages.dev. Kalian bisa ngelihat semua e-buku sama source code sama ya apa yang namanya ini. Ini kan cuma 800 rupiah cuk. Ini salah. Harusnya ini 8.000 ini. Ini bukan 800, ini harusnya sama, ini 8.000, 2.000, 20.000-an. Ini kalau ini harus balikin lagi sih. Ini nggak bisa di-upload lagi, harus upload ulang, ditimpa, ini nggak bisa. Takut gitu sih. Itu. Ini ada pejuang 3%, sistem keuangan digital. Banyak yang aku create sebenarnya sih. Jadi kalau malam itu aku kalau lagi otaknya bener gitu buka project, aku bikin ebook kayak gini. Kayak sistem keuangan digital ini ya fungsinya ya karena Bitcoin dan yang lain-lain kan data transaksinya terus membengkak, akhirnya aku bikin yang bisa ditulis ulang lah dari awal kayak gitu.
tapi belum sempurna sih, baru tester untuk sinkron server node-nya tok yang baru jalan, misalnya belum ya, nungsep cuk gitu. Gitu aja sih bro untuk perkembangan programming untuk trading dan yang lain-lain. Dan ini belum ada yang tertarik di Shopee, nggak bisa dijual. Ini agak aku sangat mengecewakan sih, kenapa sampai nggak bisa dijual. Aku udah mencoba mau banding ya masalah ini, kenapa aku punya produk dihapus semua. Jadi aku nggak disetujuin lah ya, kita ngomong nggak setuju, tapi statusnya itu dihapus, dikonfirm di email sama aplikasinya itu dihapus. Jadi menyalahi aturan dan terindikasi bukunya palsu, tidak original lah kayak gitulah. Aku udah jelaskan di deskripsinya juga belum nembus nyampe apa ya, covernya udah diganti. Terus apa mungkin ada tulisannya Nexus 7 karena di sana kan bukan namanya bukan Nexus 7 ya. Mungkin apa karena itu, cuman aku pengen kontak ke CS-nya aja itu susah setengah mati. Jadi yang jawab tuh AI atau robot lah di sana. Jadi ya udah diabaikan dulu lah. Cari tempat yang lain, akhirnya di TikTok dan yang lain-lain aku ganti link tautannya ke arah sini semua gitu sih. Terus udah 22 hari aja nih bro, cepet ya. Kayak baru berapa hari yang lalu ya, enggak ding, website juga baru selesai di awal minggu pertama. Ini minggu pertama website selesai. Iya sih, baru 2 minggu aku nge-push ngambil market ini yang deket-deket, dan aku dari ambil order yang deket-deket ini selama ya jalan 3 minggu ya, berarti 2 minggu terakhir ini yang deket-deket tuh di Lalamove lebih worth it, apalagi jam siang. Satu, kenapa lebih worth it, dapat harga prioritas, jadi per kilonya bisa sampai 3 ribuan rata-rata, sama dapat ojek, sama harganya bagus-bagus lah pokoknya gitu. Kalau di atas 50.000 mikir deh. Kalau masih, kalau misalkan yang apa argo apa reguler, speknya hindarin deh kalau di atas 50 apa 60.000, karena selisihnya itu misalkan gini, 30 kilo dibayarnya cuman harusnya kan 60.000 nih, kalau kita goblok-goblokan aja lah. 30 kilo kali 2000 ya, tapi Lalamove kan 1850 dikali 30 kilo lah, tuh bayar 55.000, itu bisa 50.000 atau enggak 47.000 gitu loh bro. Pokoknya sisinya 5.000 sampai 10.000 lah dari harga itu. Jadi kayaknya kurang worth it karena jauh banget, apalagi ke arah selatan. Sebaiknya hindari, itu jarang dapet. Nggak tahu ya, ketua teman-teman di selatan mungkin dapat, tapi kalau ke arah barat mendingan langsung sikat aja lah, karena luas banget, apalagi di Gading Serpong dan semuanya ke agak geser ke kanan ke kiri. Tangsel itu kencang banget. Atau ke arah timur, Bekasi, ambil aja. Kecuali ke utara tuh kayak ke Cilincing sana, Marunda, aku nggak mau ambil, takut bro. Kontainer gede-gede kanan kiri, aku nggak sanggup, aku miris, aku kadang udah panas banget, ada kontainer kanan kita injek batu aja. Ya bang sih nasib sih kalau kematian ya. Cuman mikir aja dah pokoknya, cari yang aman-aman aja lah gitu. Jadi nggak terlalu. Apalagi cuacanya juga bagus banget, nggak hujan, bisa ngegas sampai sore. Dan tapi itu tadi sayangnya internetku nggak ada yang nungguin di rumah, jadi suka mati sendiri. Hidup ini jadi fatal. Akhirnya aku 2 hari ini aku matiin komputer, nggak nyalain. 2 hari apa 3 hari ini nggak nyalain komputer aku, karena udah ada yang sangkut tadi ya di 12 sama hard yang harusnya ada jual, kenapa nggak ngejual, jadi aku udah ngehold. Ada sisi trauma dan beban, jadinya aku nggak mau nyalain karena fatal banget ketika lagi ngehold atau harusnya udah ngejual, internetnya mati ya, mau analisa data apa, dia pending terus. Dan aku di jalanan ya, aku bilang tadi nggak bisa langsung megang-megang handphone terus, karena aku cek orderan, karena orderannya sangat cepat. Kalau misalkan aku keluar jam 10 atau jam 11,
pengiriman ya 1 jam atau enggak 45 menit, terus aku dapat order lagi, balik lagi, muter lagi. Jadi sehari cuma 3 atau 4 orderan udah pulang lagi. Itu udah sampai sore bro, apalagi belum macetnya, dan kadang nyari alamat agak susah ya, kadang packingnya, apalagi kemarin di pergudangan malah kertas parkirnya hilang, nyari-nyari nyampe setengah jam cok. Jadi nungguin barang itu 30 menit udah packing, terus mau jalan, kartu kertas parkirnya hilang, dicari nyampe kolong-kolong, sampai dibantuin banyak orang, nggak ketemu. Akhirnya udah pasrah, aku ngomong ke tokonya, aku bilang hilang, ada masalah kayak gini gimana, belum pak, dan dikasih tahu bisa jadi berapa kali parkir, nanti ditanyain dulu surat-suratnya dan yang lain-lain, tapi saya kan ada semua, ya aman lah gitu. Balik lagi ke motor, itu kertas parkir tuh berdiri di laci motor cok. Kita kan, aku motor Vario itu berdiri aja situ kertasnya itu. Nah itu aku tanyain ke orang yang duduk sekitar, aku bilang mas ada yang ini nggak, naruh di sini nggak tadi? Nggak ada mas, nggak ada, nyentuh-nyentuh motormu bla 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 gitu kan. Wah, sial emang, udah setengah jam itu nyari di kolong-kolong truk sampai jauh, aku muter-muter tuh nggak ada itu kertas yang terbang-terbang itu, tiba-tiba ada di laci. Ya bangsat nggak. Perjalanannya antar cuma 20 menit. Total yang aku habiskan di sana itu 1 jam lebih. Ya sudah, itu buruk banget rasanya. 20 menit itu berarti 20.000 rupiah belum dipotong sama potongan 20%. Jadi cuman dapatnya berapa, tapi aku habisin sampai 2 jam aja udah situ. 2 jam itu udah kutak-kutak situ aja. 2 jam cuman dapat 10.000, 15 ribuan lah gitu kan, kasarnya kayak gitu. Apa enggak cekot-cekot kepala? Sudah. Tapi ya mau gimana lagi? Ini kan udah rekaman berapa jam, padahal nggak ada yang dengerin, tapi tak dengerin sendiri nanti. Sebagai jalan ceritaku di bulan Juli, tanggal berapa nih bos? Tanggal 22 jam 9.39 malam, kurang jam 10 kurang lah bro. Oke, thank you.